Teman, mungkin saat ini engkau merasa letih dan mulai enggan untuk berlari menggapai mimpi. Kau merasa segala rencana menjadi hampa, segala usaha yang engkau bangun masih tidak menampakkan hasil apa-apa. Seakan kakimu telah berat untuk melangkah, cengkeraman semangatmu mulai kaku dan lemah. Dunia seakan terasa sempit dan tak seakrab seperti yang kau inginkan, sehingga senyum yang tulus bersahaja kini berubah hambar. Semangatmu goyah, keceriaanmu mulai memudar, serta sinar kebahagiaanmu pun menjadi padam. Terkadang tak jarang kau pertanyakan kepada Tuhan, "Oh Tuhan, mengapa kebahagiaan dalam hidup ini begitu sulitnya untuk didapatkan? Mengapa doa-doa yang telah dipanjatkan belum ada jua jawaban? Apakah kehidupan ini begitu kejam seperti yang saat ini aku rasakan?" Teman, sadarilah, Tuhan tidak akan menyanyiakan setiap usahamu, dan Dia pula tak mungkin tak mempedulikan doamu. Malah Dia mengajarkan kita sesuatu yang indah, sesuatu pencapaian yang sempurna sebagai hamba-Nya. Tentulah kita sebagai manusia yang terkadang selalu salah untuk memahaminya. Mengapa terkadang kita kecewa karena kita menciptakan pintu persyaratan yang bisa membuat kita kecewa? Mengapa kebahagiaan yang dirasakan terkadang hanya bersifat sementara? Karena kita pula telah membuat pintu persyaratan terhadap kebahagiaan kita. Sementara Tuhan menginginkan kita agar bisa berbahagia tanpa adanya persyaratan itu semua, selama kita dapat merasakan kasih dan sayangnya. Dan kita tidak layak kecewa bila tidak menciptakan pintu-pintu kekecewaan. Bukankah alam pun ikut memberikan pelajaran bagi kita? Layaknya siang indah teman, tapi pasti akan tiba malam yang akan menjelang. Maka janganlah sesekali kau gantungkan kebahagiaanmu hanya pada siangnya, yang kelak tibanya malam kau akan kecewa. Pelangi juga memang indah teman, tapi jangan pula kau gantungkan kebahagiaanmu terhadap indahnya pelangi, karena cahayanya pelangi tidaklah bersifat selamanya. Bukankah dinamika hidup ini silih berganti, saling mengisi dan berkaitan satu sama lainnya? Tidak ada bunga yang selalu mekar, tidak ada kemarau berterusan tanpa hujan, dan tidak ada lautan tanpa adanya daratan. Maka nyatakanlah mulai dari sekarang, teman, bahwa aku selalu bahagia. Dalam keadaan apapun, aku akan merasa damai dalam kondisi apapun. Karena sejatinya kebahagiaan itu ada pada dirimu teman, dan bukanlah dari luar dirimu, yang setiap waktu, situasi, keadaan, serta kondisinya senantiasa berubah-ubah. Dahulu ketika kita lajang menjadi masalah, kita katakan kapan saya bisa mendapatkan pasangan hidup. Setelah diberi pasangan hidup menjadi masalah pula, mengapa kita belum mendapatkan anak? Ketika diberi anak, tetap menjadi masalah. Betapa susahnya mengatur anak-anak dan memenuhi kebutuhannya. Padahal hakikatnya semua itu tidak ada yang salah, tetapi yang salah itu ada dalam diri kita. Dari pikiran yang enggan kita rubah, dari nafsu keinginan yang menyesatkan hidup kita, serta dari hati yang tak pernah bersyukur. Teman, bukankah sesulit apapun permasalahan hidup kita, maka Tuhan telah berjanji memberikan pula jalan keluarnya. Sesulit apapun perjuangan kita untuk meraih mimpi, bukankah Tuhan telah memberi pula petunjuknya? Apalagi yang mesti kita khawatirkan? Ternyata
Sebenarnya selama ini kekhawatiran kita itulah yang membuat kita menjadi lemah. Dan khawatir pula lah yang membuat kita menjadi tak peka akan hidup kita. Bukankah kursi megah di singgasana raja adalah proses dari kayu yang dipotong, dibelah dan diukir? Andai saja kayu itu enggan untuk diproses, maka tak ubahnya dia hanyalah sebuah kayu yang semakin lama roboh, lapuk dan tak berharga. Terus mengapa kita sebagai manusia yang berakal, yang menginginkan sesuatu yang bernilai dan berharga, kita mesti menyerah, mengeluh, bahkan melemah hanya karena sebuah proses? Ingatlah, hujan bukanlah datang tiba-tiba, tapi ada mentari serta angin yang menjadikannya uap pada lautan yang terangkat lantas membaginya berupa rintik-rintik air. Dan pohon tak serta-merta langsung berbuah pula. Ada akar yang menyerap nutrisinya, ada dedaunan sebagai dapurnya, dan ada bunga yang menyimpan serbuk sarinya. Teman, tidak ada sedetik pun alasan untuk kau tidak berbahagia. Jalanilah segala persoalan, kesulitan, serta kegagalan dengan senyuman. Berilah senyuman kepada dunia, yakinilah Tuhan sedang mempersiapkan sebuah hadiah yang sangat indah. Yang mana hadiah itu nantinya adalah hasil dari pencapaian sebuah arti mimpimu di puncak tujuan tertinggi dari arti hidupmu. Sehingga ketika saat masanya tiba, langkah kakimu yang dahulunya mungkin lemah dan tak bermakna akan berubah menjadi hentakan yang menggetarkan inspirasi dunia. Maka bangkitlah wahai teman, tampillah terdepan tanpa ada kata untuk menyerah. Berhenti menyatakan lelah, guntinglah tali kekhawatiran, ketakutan dan keputusasaan. Jangan pedulikan omongan orang-orang yang memandang rendah terhadapmu. Berlarilah dengan kemampuan yang Anda bisa. Bila seandainya kau terjatuh, itu hal biasa teman. Kendati pun kau tersandung, maka tetap bangkit dan teruslah untuk mencoba. Karena segala proses rasa sakitnya dalam perjuangan ini nanti, dia akan berubah menjadi sebuah cerita. Sebuah cerita yang akan dihiasi oleh bingkai hidup, bingkai kehidupan yang menampilkan hasil sebuah karya yang terukir di prasasti, sebuah prasasti pembaharuan di alam jagat dunia.